Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safaat, NIM 19073099. Apa itu termodinamika? Termodinamika adalah ilmu tentang energi yang secara spesifik membahas tentang hubungan antara energi panas dengan kerja. Seperti telah diketahui bahwa energi di dalam alam dapat terwujud dalam berbagai bentuk selain energi panas dan kerja, yaitu energi kimia, energi listrik, energi nuklir, energi gelombang elektromagnet, energi akibat gaya magnet, dan lain-lainnya. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun hasil rekayasa teknologi. Selain itu, energi di alam semesta bersifat kekal, tidak dapat dibandingkan atau dihilangkan. Yang terjadi adalah perubahan energi dari satu bentuk menjadi bentuk lain, tanpa ada pengurangan atau penambahan. Prinsip ini disebut sebagai prinsip konservasi atau kekekalan energi. Selanjutnya kita beralih kepada hukum-hukum dari termodinamika. Hukum-hukum termodinamika terbagi 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika, yaitu yang pertama, hukum awal atau zeroth law termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiga dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Yang kedua yaitu hukum pertama termodinamika. Hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dan dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Selanjutnya yaitu hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Hukum ini mengatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Yang keempat yaitu hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Slide selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari termodinamika. Bentuk dari termodinamika terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk energi. Satu yaitu bentuk energi makroskopik, yaitu berhubungan dengan gerak dan pengaruh luar seperti gravitasi, magnetik, elektrik, dan tegangan permukaan. Energi makroskopik terdiri dari dua, yaitu energi kinetik. Energi kinetik atau EK, energi yang disebabkan oleh gerakan relatif terhadap suatu referensi, adapun besarnya dalam berbentuk energi persatuan massa. Yang rumusnya yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Yang kedua yaitu energi potensial atau EP, yaitu energi yang disebabkan oleh elevasinya dalam medan gravitasi, dan dapat kita rumuskan yaitu EP sama dengan M kali G kali Z. Yang kedua yaitu energi mikroskopik. Energi mikroskopik berhubungan dengan struktur molekul dan derajat aktivitas molekul
Jumlah total energi mikroskopik disebut energi dalam atau internal energy dengan simbol U. Nah, energi mikroskopik terdiri dari 3, yaitu yang pertama energi sensibel, yaitu berhubungan dengan energi kinetik dan gerakan atau translasi, rotasi, vibrasi molekul sistem. Yang kedua yaitu energi laten, yaitu berhubungan dengan fasa dari sistem, mencair, menguap, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu energi kimia, yaitu berhubungan dengan ikatan atom-atom dalam sistem. Selanjutnya yaitu proses-proses termodinamika. Proses termodinamika terbagi menjadi 4 macam, tergantung dari keadaan tekanan, volume, dan suhu saat terjadinya proses tersebut. Proses-proses tersebut umumnya digambarkan dalam diagram V dan P dan V. P yaitu tekanan, V yaitu volume saat terjadi proses. Proses yang pertama yaitu isobarik. Isobarik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai tekanan sistem, yaitu sigma P sama dengan 0. Nilai usaha dapat dihitung dengan persamaan berikut. W sama dengan P dikali delta V. Dari rumus tersebut diketahui juga bahwa apabila volume membesar atau terjadi pemuaian, maka usaha bernilai positif. Dan bila volume mengecil atau terjadinya penyusutan, maka usaha bernilai negatif. Nah, di sini kita bisa melihat di diagram batang tersebut. Selanjutnya yaitu proses isokorik. Isokorik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai volume sistem. Delta V sama dengan 0. Pada proses ini, nilai usaha adalah 0 karena tidak terdapat suatu luasan bangunan yang terdapat pada gambar. Selanjutnya yaitu proses isotermik. Isotermik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah sistem suhu. Tidak mengubah nilai suhu sistem, yaitu derajat T sama dengan 0. Dapat kita lihat melalui diagram batang tersebut, nilai usaha pada proses isotermik dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln dikali dalam kurung Vf per Vt, di mana N adalah jumlah zat yang dinyatakan dengan satuan mol, dan R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu. Rumus ini didapatkan dengan menggabungkan persamaan usaha dari diagram tersebut. Selanjutnya yaitu proses adiabatik. Adiabatik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai kalor sistem. Q sama dengan 0. Kita lihat dari diagram yaitu pada gas monoatomik, usaha yang dilakukan pada proses adiabatik dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan, yaitu W sama dengan min 3/2 dikali N dikali R dikali delta T. Selanjutnya yaitu siklus di dalam termodinamika. Yang pertama yaitu ada siklus Carnot. Siklus Carnot adalah suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan. Siklus adalah suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula. Kita dapat melihat diagram batang dari siklus
Carnot. Pada tahun 1824, seorang insinyur berkebangsaan Prancis, yaitu Nicolas Leonardi Sadi Carnot, memperkenalkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha. Metode efisiensi Sadi Carnot ini selanjutnya dikenal sebagai siklus Carnot. Siklus Carnot terdiri dari 4 proses, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Berdasarkan siklus Carnot di atas, kita bisa menjelaskan prosesnya itu dari proses AB. Yang pertama yaitu dari proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Proses yang kedua yaitu proses BC adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Proses yang ketiga yaitu CD adalah pemampatan isoternal pada suhu T2. Pada proses ini sistem menerima usaha WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Proses yang keempat yaitu proses DA adalah pemampatan adiabatik. Selama proses ini suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui presentasi saya ini. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.